Yes, Assalamualaikum. Sekali lagi salam. Ini sudah lewat tetapi baru direkam dan ini Bapak Ibu sekalian jika Anda menonton rekaman ini artinya Anda sedang menyimak ulang rekaman kegiatan cangkiran, merancang pikiran bersama komunitas coaching Yogyakarta. Dan kalau Anda melihat di layar ada Kang Hedi dari Garut, beliau dari Garut baru saja bercerita bahwa kemarin mengikuti kegiatan masyarakat khusus Indonesia yaitu coaching class for teacher dan ternyata sambil berkegiatan maka apa yang beliau dapatkan tentang coaching belum cukup tegas, belum cukup dapat, hanya dapatnya pengembangan diri. Oke, Kang Hedi Ya, terima kasih banyak untuk sudah cerita bagaimana bisa berada di grup ini. Terima kasih. Yo, Pak Pram Mas. Solo, apa kabar? Boleh buka mic, Pak Pram. Yes. Selamat malam. Iya, silakan beri salam untuk teman-teman se-Indonesia ini. Ya, saya Pramudia dari Solo. Oke, kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari masih bekerja di BNI. Oh, saya Iya. harus konsultasi tentang membuat rekening di bank ini. Bapak Ibu Iya. tidak sedang promosi, Bapak Ibu. MCI sedang mengincar bagaimana caranya bikin rekening komunitas di Bank BNI, tapi belum dapat. Syaratnya itu loh, membuat rekomendasi. Rekomendasinya harus dari lembaga kah? Yang pernah bekerja sama? Kalau rekening lembaga itu Perorangan atau anu ya? lembaga, komunitas coaching. Oh, komunitas. Ah, ah. Kalau komunitas ya anu, kalau atas nama komunitas ada itu apa? Ada, Akte akte ya. pendirian ada. Ya, ya itu aja, itu saja nanti sama anggota anggota komunitasnya yang apa pemimpinnya apa mana direk apa ketuanya Nah, gitu. ada semua. Ketuanya itu KTP-nya itu saja. Ini yang saya mau pastikan. Syaratnya itu salah satunya adalah rekomendasi dari pihak lain. Surat itu ngisi form. Oh, Itu apakah harus dari lembaga atau bisa perorangan? dari lembaga bisa, perorangan bisa kayak. Oh, dari orang yang punya rekening di BNI Ya, dan mengisi formulir itu dan tanda tangan. Kalau lembaga kan pakai cap dan tanda tangan pimpinan ya. ya, bisa Oke. perorangan bisa. Karena selama ini apa rekeningnya MC itu masih rekening perorangan, jadi nggak enak banget. Oh, Nggak enak banget kalau ada yang nanya gini, ini kok rekeningnya pribadi ya? Padahal oh, ya kalau anu apa biasanya urusannya dengan pajak ya. Kalau iya. uh, untuk apa kalau mengadakan event-event itu kan kalau dari institusi itu biasanya kan kalau tujuan pembayarannya masih perorangan biasanya tidak mau biasanya Oke, iya ya betul. iya Oke, baik. institusi. Oke. Oke, terima Mm, kasih Pak Pram. Ini keterangan. Bapak Ibu ya. menyimpang dikit ya, supaya Bapak Ibu Mm. juga semakin mengenal BNI. Pak Pram, oke. Masih berapa lama di BNI? Ya, ini tinggal 1 tahun ini terakhir. Nggak mau pensiun. Mau pensiun. Setelah pensiun, apa kegiatan yang diharapkan bakal dilakukan? Ya, saya tuh suka belajar ya, suka Ah, belajar sama mengajar. ah, Selama ini sih ya, saya sudah mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, tapi hmm, karena kesibukan di kantor tidak bisa disambi ya. Dan ah. kalau di perusahaan BUMN itu kan, kalau kita punya apa kesibukan di luar kantor tuh harus ada kayak izin itu loh, ada Iya, iya. mesti ditanya-tanya. Iya, Iya, benar, benar. 2 tahun yang lalu betul. apa ya? 2 tahun yang lalu saya mengisi acara Prapurna Nah, Bakti. Prapurna Bakti. ya, saya Ya, pas itu saya juga ikut, Pak. oh Pas ikut. itu saya juga Ya. ikut. Saya ngisinya dari Bandara YIA tuh Kulon Progo karena Ya, jalanan. Oh Pak Pram ikut itu. betul. Pas itu saya ikut, Pak. Nah, Oke, baik. iya. Tapi kan itu banyak sekali ya, jadi mungkin Pak Istoto nggak. 8.000. Iya, makanya Zoom pakai Zoom banyak banget Ya, itu. banyak. Heeh. Keren, keren. Oke, terima kasih Pak Pram. Kepingin Ya, menjadi coach? ya kepingin sih, karena Ah, saya kebetulan juga pelayanan di gereja, hmm? anu apa di komunitas keluarga.
Jadi Komisi ya, keluarga. ya Oke. komisi keluarga. Oke, Bapak dan Ya, Ibu sekalian, Pak Pram ah, sudah hampir pensiun. Lalu saya tanya apakah berpikir ingin menjadi coach, Bapak Ibu. Sharing saya ini trainer. Saya mentraining sejak tahun 82, bahkan ketika saya masih mahasiswa. Kemudian lulus, saya bekerja di sebuah penerbitan. Pekerjaan saya adalah presentasi, karena saya manajer promosi. Mempresentasikan produk-produk dan melatihkan produk-produk. Kemudian tahun 2008 saya keluar, saya menekuni dunia training sampai sekarang. Bapak Ibu kebayang seorang trainer berdiri mengajar, melatihkan, training itu ya, training itu adalah melatihkan kompetensi atau kemampuan baru kepada seseorang atau sekelompok orang, audiens. Nah, dia berdiri dari pagi sampai sore. Saya melatih itu dari pagi sampai sore. Kalau pelatihan tidak hanya 2 jam gitu Bapak Ibu. Kadang seminggu, berganti acara sebulan gitu ya, ada ganti-ganti acara. Berdiri terus. Kebayang Bapak Ibu, ketika itu saya umur 50 tahun, itu berarti di tahun 2013, saya berpikir, oh, saya mampu nggak ya nanti kalau sudah umur 60 tahun masih bisa berdiri seperti ini gitu. Maka saya mencari apa yang bisa saya lakukan jika saya sudah tidak mampu berdiri di depan kelas untuk mentraining. Maka saya mencari cari, dan ketemulah waktu itu saya belajar coaching clean language. Itu David Grove, orang Sydney yang mempraktekkan psikologi perbaikan diri itu, lalu oleh Penny Tompkins dan James Loney dijadikan sebuah rumusan coaching yang sekarang dikenal dengan clean language. Itu sebuah coaching paling sederhana di dunia. Hanya 8 pertanyaan. Dia hanya 8 pertanyaan membantu orang untuk melihat hidup itu metaforiknya seperti apa. Jadi kalau Anda mau pensiun jadinya seperti apa gitu. Nah, kalau nanti pensiun sudah jadi seperti itu lalu rasanya gimana seperti apa gitu. Maka dalam pikiran kita ada metaforiknya. Seolah-olah hidup ini ada sesuatu yang bisa kita cari, kejar gitu. Padahal kita harus menghidupi kenyataan secara kenyataan. Dan itu bertumbuh menjadi clean space. Ini coaching. Dan setelah saya lanjut belajar coaching macam-macam, termasuk coaching yang paling detail, paling paling saklek, itu doktornya coaching namanya meta coach itu. Ternyata di kelas itu dianjurkan. Semua yang belajar di kelas ini sebaiknya Anda juga belajar clean language. Itu tahun 2015. Wah, saya senang banget. Ternyata coaching yang saya pelajari kemarin direkomendasikan. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sudah menjadi coach profesional sejak tahun 2015 itu. Sejak saya lulus Meta Coach itu, saya ACMC. Nah, bersama para coach profesional, kemudian mulai membuat masyarakat coach Indonesia dan memasyarakatkan coaching. Dulu Pak Pram masih uh, on ini ya di layar kita. ya. Saya datang bersama teman-teman dengan biaya sendiri. Dari Jakarta pada datang ke Bandung, saya ke Bandung. Lalu kami bikin kegiatan. Tahun 2015, awal berdirinya MCI itu, kami mengumpulkan penyuluh agama sekota Bandung, Kang Hedi. Kota Kabupaten dan Kota Bandung. Waktu itu ada 120 orang penyuluh agama Islam. Diselenggarakannya di kantor bukan urusan agama, kantor wilayah Kementerian Agama ya. Itu seperti itu di Bandung, dan menjelaskan tentang apa itu coaching, apa manfaatnya, dan mereka bilang, ini yang kami cari, kenapa Kak tidak kami dulu gitu. Ini yang kami sering butuhkan ketika kami berhadapan dengan keluarga-keluarga bermasalah dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan kegiatan pertama itu kami semangat banget. Kemudian ke Jogja, Purwokerto, Semarang dan seterusnya. Tahun 2018 kehabisan energi, biaya sendiri, kemana-mana. Kemudian akhirnya teman-teman sibuk sendiri-sendiri karena harus juga menghidupi diri sendiri. Dan ketika COVID, Bapak Ibu sekalian, kesempatan. Ketika COVID itu, di saat para guru ketika itu mengajar online, belum pernah mengajar online. Dan ketika guru mengajar itu, kalau saya ngeliat cucu saya kelas itu, kepalanya Bapak Guru gini nih, kelihatan kepalanya begini.
Anak-anak, perhatikan Pak Guru ya. Pak Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan gitu. Kemudian semua muridnya tutup video. Waduh, ini kalau pengajaran saya dari IKIP Bapak Ibu, saya lulusan IKIP. Jadi, waduh kalau pelajarannya seperti ini gimana? Nah, di IKIP itu ada mata kuliah 2 semester, yaitu multimedia membuat video pengajaran. Diajarin kalau di video kayak gini itu tampilnya kayak gini, minimal medium shoot, kelihatan seperti ini, setengah badan, di atasnya sedikit jari begini. Maka Bapak Ibu jika Anda tampil online seperti ini, kalau Anda mau profesional, seperti ini. Bu Alika misalnya menggunakan gadget handphone, maka handphonenya di landscape Ibu. Maka Ibu akan jadi excellent itu. Kalau berdiri itu jadi sempit, kalau di landscape handphonenya, maka menjadi lebar dan seterusnya dan seterusnya. Sejak itu saya bersama Dr. Agung yang sekarang harusnya bersama saya di ruangan ini, beliau sedang ada tugas lain tadi, kami mengajari guru seluruh Indonesia tentang bagaimana mengajar secara online Bapak Ibu, free. Pertama Dr. Agung sendiri, setiap minggu 50 orang gitu. Kemudian kenal saya, kemudian saya bantu dok gitu. Lalu banyak yayasan, ada yayasan sekolah yang gurunya bahkan 1.200 gitu. Maka ada 12 kelas, karena kalau ketika itu kan 100 batasnya ya. 12 kali satu sekolah itu. Maka begitu banyak. Dari saat itulah kami melihat bahwa banyak guru butuh bantuan. Dan sama seperti pengalaman saya sejak awal menjadi trainer, ketika ketemu orang bertanya, apa yang kamu inginkan sekarang gitu. Itu kebanyakan orang tidak serta-merta bisa menjawab, Bapak Ibu sekalian. Tidak serta-merta bisa menjawab. Mungkin Anda juga kalau tiba-tiba tanya orang, Bu Sriwayani, apa kabar? Baik, sedang sibuk apa? Sedang mengajar, Pak. Ini apa yang sedang Ibu pikirkan, yang tidak Ibu wujudkan? Mikir juga gitu. Kita jarang mengungkapkan apa yang sedang kita pikirkan sebagai sebuah tujuan, Bapak Ibu. Semakin menguatkan saya bahwa coaching penting. Nah, disinilah letaknya. Kalau tadi Pak Kang Hedi mengatakan coaching adalah pengembangan diri, Bapak Ibu, saya hendak mengulang definisi coaching bagi teman-teman semua yang sudah selama ini hadir. Yes, yuk. Tamu-tamu yang lain sudah hadir. Ada Pak Oscar Lucio, kemudian teman setia yang membantu mencatat, Ibu Umi. Bumi Rahayu, Assalamualaikum, selamat malam. Saya minum ya Bapak Ibu. Oh iya, acara ini boleh minum. Anda boleh minum karena cangkiran. Yuk angkat cangkirnya, yuk angkat cangkirnya. Boleh. Cangkir-cangkir. Ya. Terima kasih Mas Anang Nugroho. Sambil ngopi-ngopi boleh. Oke Pak Balya, terima kasih sudah hadir. Ya, Bro. Oke, terima kasih dan selamat datang bagi yang baru pertama online. Pak Oscar Lucio online dari daerah mana ini? Boleh tahu. Binaan Gerhana Indramayu. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Online dari daerah mana, Bapak? Kulo saka Timor Leste, Coach. Wes, ini dia luar negeri, men. Luar negeri. Tapi mbiyen sekolahnya di Jogja, Coach. Oh, cetro iso basa Jawa. Ini kan Iya, wong jadi Jogja. ketemu Terus wong Jogja. Kangen masih karo Jogja ya? kangen ya, Pak. Oh, itu dia. Dulu di Selamat Jogja malam tinggal di semua. mana? Salam kenal ya. Ya, salam kenal teman-teman. Dapat salam dari Timur Leste. Pak Lucia dulu di Jogja tinggal di mana? Saya dulu ngekosnya nomaden, Pak. Oh, Pindah-pindah. nomaden. Karena sering dikejar Bapak Kos ya, bayar. Oh, iya. Kalau ininya kuliahnya di? Saya di Sanata Dharma, Pak. Ambil program studi? Waktu di Sanata Dharma saya ngambil program studi Teknik Informatika. Wis. Kemudian Oh, tonggo itu paingan toh? sing, ya, neng paingan, Pak. Iya, saya lor stadion, sampean begitu stadion toh? Ya, kemudian balik lagi ke Timor Leste, dapat Aha. kesempatan lanjutin lagi di Telkom Bandung, Pak. Oh, keren. Oke, itu Ya, saat ini di anak perusahaan Telkom Indonesia yang di Timor Leste, namanya Telin Timor Leste, Pak. Aha, tetapi warga Timor Leste ya? Bener, Pak. Oh, Bapak Ibu sekalian inilah Jogja istimewanya ya. Orang yang pernah ke Jogja itu kangen ngomong bahasa Jawa. Makanya kesempatannya begini, so ngomong Jawa ya Pak Oscar ya. Inje, Pak. Iya. Kulo kangen ya.
Saya suka banget Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman-teman di luar Jawa dan mereka berusaha untuk ngomong Jawa karena kangen Jogja. Itu senangnya saya. Teman-teman di Papua sampai kedalaman Bukit Bintang sana. Ini ada Pak Soleman Kamaleng Eskom. Selamat malam. Pak Oscar, terima kasih ya. Oke, kita Nggih, Pak matur Soleman sembah Kamaleng. nuwun Coach. Sami-sami, Semangat semua sami-sami. Bapak Ibu, salam kenal. Yes, teman-teman kita punya teman. Assalamualaikum. Pak Soleman Kamaleng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari mana Bapak online? Ikut bangga nih Pak, saya alumnus Jogja, Amikom. Amikom Tonggo juga tuh, ya. Barusan komputer saya mati yang betulin alumni Amikom juga gitu ya. Siap, Tetanggaan juga tuh Jonong Catur kan Utara Ring Road kan. IJ. Kampusnya baru men, luas banget sekarang mau dibangun. Oh siap, Ya, di itu hutan sukun sebelah barat Casagrande itu. IJ. Oh itu dulu tempat jin buang anak di situ, sekarang dibongkar untuk kampusnya Amikom. Pak Sulaiman online dari kota mana? Matur nuwun Pak. Sami-sami online dari kota mana? Iya Pak, Onlinenya dari mana? saya dari Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Wis, utara banget itu. Dari Balikpapan aja masih 1 jam ya naik pesawat ya. Iya Pak. Seneng banget. Terima kasih ya Pak Sulaiman ya. Asli Iya, sana? matur nuwun. Asli sana atau mana? Saya asli NTT, tapi tugasnya di Kalimantan Timur. Yo, NTT-nya mana? Alor. Alor, Solor. Oke, di sana ya, bayangkan pulaunya. Wis, Bapak Gius tahu nih kalau Pulau Alor ya. Tahu ya? Tahu, Sebelah timurnya Flores kah Bapak? Alor? Enggak di sebelah Selatan? timur. Sebelah apa? Itu Dekat sudah dengan... masuk wilayah Kupang ya. Mendekati Oke, Kupang. yes. Oke, baik. Terima Timur. kasih. Oke, terima kasih Pak Sulaiman ya. Siapa lagi yang baru hadir? Selamat datang. Pak Balya, selamat malam Pak Balya. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam, Coach. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir. Pertama hadir Pak? Dalam? Pertama hadir? Iya, pertama kali. Oke, kalau pakai dalam berarti Jawa nih. Di mana online-nya? Kemarin ikut di CCFT, iya. Senin malam, Dr. Agung gitu. Ini Iya. tadi saya dengar Bapak mengatakan dalam, online-nya dari kota mana? Saya dari Banyuwangi. Oke, Bapak Ibu sekalian, Banyuwangi. Ya, sejarahnya keren ini ya. Ujung timur Pulau Jawa, kalau lompat sedikit sudah sampai Bali. Iya, Terima kasih betul. Pak Balya sudah hadir, salam kenal. Ini dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih. Siapa lagi yang baru hadir, baru disapa? Ada siapa? Harimudin. Selamat malam. Selamat datang, Suster Filomena. Kemudian Khairiyah, Bu-Yanti, Pak Tirta. Assalamualaikum, selamat malam. Ibu Everida Kundur. Kemudian Jamilatul Fajar. Selamat malam. Assalamualaikum. Siapa lagi yang baru hadir? Baik, Bapak Ibu sekalian. Beginilah komunitas Coaching Yogyakarta menyelenggarakan cangkiran, merancang pikiran dengan tema-tema terkait perbincangan kita dengan coaching. Nah, tadi saya membuka dengan bagaimana awal-awal kegiatan masyarakat coach Indonesia ada. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke materi perbincangan malam hari ini. Mengapa coaching, Bapak Ibu sekalian? Sebelum ke sana, maka mari kita dengarkan dari yang sudah biasa ikut Bapak Ibu. Coaching itu apa? Atau yang pertama baru hadir, yang pertama hadir, yang pertama kali hadir. Ada yang punya pendapat coaching itu apa? Pak Balya mungkin kemarin ikut kegiatan masih ingat? Boleh? Pak Balya? Ya, yang saya pahami dari coaching itu ya sebuah pembicaraan ya, sebuah pembicaraan yang terstruktur, terus kemudian efektif. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas kepada coaching yang memang belum memiliki tujuan dalam hidupnya atau dalam karirnya, untuk supaya bisa memiliki tujuan yang jelas. Sampai di situ ya? Mantap, terima kasih. Berarti ada yang nyantol yang kemarin pelajaran di kelas Senin ya. Oke, terima kasih Pak Balya. Ini ada yang angkat tangan. Bu Yane, silakan.
Ibu Neno Bais, ada yang mau disampaikan? Halo Ibu. Oke, belum tersambung. Oke, wah, asik nih kopinya Pak Balyani. Oke. Yes, Bapak Ibu sekalian, mari kita cek dari yang kakak-kakak yang lebih dulu masuk ke grup ya. Mari kita cek apakah ada yang bisa membantu kita. Bu Umi, boleh buka suara Bu Umi? Benapal. Bu Umi, bantu teman-teman yang baru. Bolehkah kami dibantu teman-teman yang baru untuk mengatakan Kulo jajal Pak. itu niku Pak Lucio kah yang mau bicara tadi? Iya, jajal ya pripun, Pak. pripun. Sebelum dapat ini saya mau coba nyapain pendapat Pak. Oh boleh banget, silakan Pak. Panggilannya Pak Oscar apa Pak Lucio toh? Oscar aja Pak. Yo Pak Oscar, yo monggo. Mas Oscar tepatnya. Ben koyo Iwa Pak. Yes, nggak bisa aja. Oke Mas Oscar, monggo. Baik, selamat malam semuanya. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bisa mengikuti acara malam ini dan menjadi bagian dari orang-orang hebat yang di Indonesia dimanapun berada. Izinkan saya untuk menurut saya ya coaching itu memang kebetulan coaching ini merupakan salah satu kapabilitas atau misal capability leader yang memang saat ini sangat dicari ya Pak. Jadi makanya beberapa kali saya pengen ikut, cuman ada beberapa kegiatan sehingga malam ini baru saya bisa ikut. Menurut saya coaching itu adalah suatu proses di mana kita membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dengan cara melalui bimbingan, feedback dan dukungan untuk artinya unlocking potensi-potensi yang memang ada pada dirinya yang belum kelihatan. Mungkin itu dari saya Pak. Unlocking the hidden potential dari seseorang. Oke, terima kasih Mas Oscar. Matur nuwun banget Mas Oscar. Oke, baik. Mas Oscar, kalau kita searching di Google itu ada macam-macam definisi. Lalu di MCI, di Masyarakat Coach Indonesia, ini sebuah komunitas, Mas Oscar. Komunitas ini sekarang sudah menjangkau hampir 40.000 kontak di Indonesia. 40.000. Lalu yang sudah pernah masuk kelas itu ada sekitar 8.000. 8.000 lebih mungkin. Lalu yang sudah alumni karena ada training coaching profesionalnya itu sudah sekitar 250-an. Kemudian juga ada coaching yang hanya sehari, yang kemudian certified coach itu sudah mulai sekarang sudah angkatan ke-8, nggak keliru, gitu ya. Kalau yang profesionalnya sudah angkatan ke-14 sekarang. Itu. Maka di sini dari pengalaman-pengalaman itu kami punya rumusan yang istilah kami itu segala sesuatu yang kita pengaruhkan pada diri dan orang lain sebaiknya bisa terlihat, terdengar dan terasa. Terlihat, terdengar dan terasa. Maka coaching pun rumusan definisinya kita perlu mendefinisikan itu, setiap kata itu bisa dibayangkan gambarnya, bisa dirasakan perasaannya, dan bisa didengarkan suaranya. Gitu. Itu namanya, kalau dalam interaksi biasa, namanya komunikasi ramah pikiran. Kalau di kelas-kelas para guru, ini namanya mengajar secara ramah pikiran. Kalau di kegiatan seperti Pak Mas Oscar ini, namanya komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu kalau saya berkomunikasi, ngefek, maka efektif, ngefek gitu ya. Itu. Nah, mari, terima kasih ya Pak Oscar. Tadi ada Pak Balya dan Pak Oscar sudah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu coaching. Kita minta bantuan Kakak Umi. Bu Umi dari Bantul, Bapak Ibu silakan Bu Umi menyapa teman-teman, salam kenal biar dikenal di seluruh Indonesia. Kemudian Ibu boleh bantu sampaikan definisi coaching yang sudah kita bahas 6 kali pertemuan Cangkiran Jogja. Boleh ya Bu Umi ya? Yes, boleh Bu Umi juga. Ya, silakan Bu Umi. Ya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Umi Rahayu dari Bantul, Yogyakarta. Tinggal di Jalan Bangun Dikit. Sebenarnya banyak yang sudah biasa ikut coach seperti Pak Gius. Pak Gius lebih jago sebenarnya. Oh, oke. Pak Gius?
Oke. Minta tolong Pak Gius gitu ya maksudnya? Oke. Iya, Bu Ya, Umi, betul. mic-nya agak kurang clear mungkin karena colokannya mungkin. Bu Umi, terima kasih kalau gitu. Kita minta tolong ke Pak Gius ya. Makasih Bu Umi, kita ke Pak Gius. Mari. Bapak Gius dari Larantuka, bolehkah Bapak membacakan apa yang sudah kita pelajari, perbincangkan sejak 6 pertemuan sebelumnya, apa itu coaching bagi teman-teman yang baru hadir hari ini? Wow, terima kasih Coach Sistoto. Ya, saya juga alumni dari MCI Nah, dan ini salah sudah satu. ketemu terus juga bersama Mbak Umi ya. Ya, Mbak Umi offer lagi ke saya. Apresiasi sekali dengan Pak Ali ya dan Pak Oscar. Ya. Ide dasarnya sangat menarik tadi. Bahwa justru itu isi dari pemahaman tentang coaching. Tapi bagaimanapun MCI memegang satu definisi yang standar untuk semua, dan coaching menurut MCI ialah percakapan intensif antara coach dan coachee, di mana coach memfasilitasi coachee menemukan atau mendapatkan tujuan dengan memperjelasnya, mengatur langkah dan mengelola sumber daya dengan menggunakan potensi yang terbaik dari dalam dirinya sendiri. Kurang lebih itu definisi MCI. Saya harap definisi saya juga benar. Ini berhadapan dengan saya punya guru nih, Coach Sistoto. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Gius. Mas Oscar, beliau ini dari Larantuka, Mas Oscar online-nya. Bapak Gius ini dari Larantuka. Dan beliau sudah mengikuti program Masyarakat Coach Indonesia sejak tahun 2021, kalau tidak keliru. Ada Ya, beberapa benar. sertifikasi yang beliau sudah selesaikan, karena setiap sertifikasi kompetensi ada ujiannya. Gimana, Mas Oscar? Salam kenal Pak Gius. Dari sini ke NTT sebenarnya 12 jam perjalanan sampai di Atambua. Cuman harus pakai paspor ya, Pak. Iya, pakai paspor. Oke. Kapan-kapan bisa berbagi ke Timor Leste, Pak Gius, atau Coach Toto. Oke, siap. Dengan Amin. dengan senang hati. Baik, terima kasih Mas Oscar. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Balya dan Pak Oscar. Mas Oscar, saya lebih suka begitu, biar Jogja ini kerosok gitu, Mas Oscar. Kemudian Mbak Umi, karena kondisi koneksitas dengan internet, diminta tolong Bapak Gius. Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru hadir, tentu saja ini bisa menjadi catatan atau perlu dicatat. Atau Bu Umi boleh juga mencatatnya di chatting seperti biasa, Bu Umi. Coaching adalah, tadi saya katakan ya, semua hal yang kita hayati itu bisa dibayangkan, bisa didengarkan suaranya dan dirasakan oleh orang yang mendengarkan. Karena kita hidup ini hanya mempengaruhi dan dipengaruhi. Anda adalah pengaruh, maka coaching itu, jika Anda jadi coach, Anda mempengaruhi coachingnya. Kalau Anda jadi coach, mempengaruhi coachnya. Maka definisi coaching itu adalah satu. Nggak usah pakai satu ya. Tadi Bapak Gius mengatakan, coaching adalah perbincangan. Jadi ada 2 orang atau lebih, ya, perbincangan antara seorang dan orang. Intensif, berarti tidak sembarangan. Perbincangan yang tidak ngocol, perbincangan yang tidak hanya curhat, tidak hanya ngomongkan ngalor ngidul atau kongko-kongko lalu kemudian asal perbincangan, tidak. Tapi perbincangan intensif yang dilakukan seorang coach dengan seorang coachee. Coach itu pelaku coachingnya, coachee itu kliennya, Bapak Ibu. Perbincangan intensif seorang coach dengan seorang coachee. Untuk apa? Coach memfasilitasi coachingnya, ini dia, penting. Menemukan tujuan dan memperjelas tujuan itu. Ini inti yang pertama. Jadi coach membantu coachee untuk punya tujuan, menemukan tujuan di kepalanya, di dalam pikirannya, dan memperjelas tujuan itu. Yang berikutnya, menyusun langkah atau merencanakan lebih tepatnya. Bapak Ibu sekalian, ada kebiasaan orang Indonesia kalau ditanya mau kemana, jawabannya naik bis atau kegiatannya. Kebiasaannya itu artinya begini, ketika ditanya tujuan, dia menyebutkan rencana langkahnya. Gitu. Maka ini keliru Bapak Ibu, kalau tujuannya belum jelas mengatakan apa yang di kegiatan, apa yang dilakukan, itu artinya bakal banyak pemborosan. Maka rumusannya,
perbincangan atau percakapan intensif seorang coach dengan coach, di mana coach memfasilitasi coachnya punya tujuan, menemukan tujuan, memperjelas tujuan itu, menyusun rencana langkah, kemudian mengelola sumber daya yang dimiliki klien atau coach, mengelola sumber daya. Sumber daya itu bisa yang sudah dimiliki, yang belum dimiliki, mencari, menemukan, mengelola, menyusun, mengembangkan, mengoptimalkan, itu kata mengelola berarti begitu. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai rencana, mencapai tujuan dengan potensi terbaik dari dalam dirinya. Yang tadi Bapak Gio sudah katakan. Jadi ringkasnya, coaching adalah perbincangan intensif seorang coach dengan coach, di mana coach memfasilitasi coach menemukan dan memperjelas tujuan, menyusun langkah, mengelola sumber daya untuk mencapai sukses, untuk mewujudkan sukses dengan potensi terbaik dari dalam dirinya, dari dalam diri coach itu, teman-teman. Nah, berarti ada dua peran yang sangat berbeda. Coach hanya memfasilitasi, coach yang menemukan potensi dirinya. Tadi Mas Lucio, Mas Oscar mengatakan menggali potensi terbaik dari dalam diri coachnya. Maka kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya, Bapak Gios ya, kalau orang bertanya mengapa coaching, maka ini dia. Karena dari pengalaman kami, masyarakat coach Indonesia dan seluruh anggotanya, ketika berjumpa dengan banyak orang dan berbincang-bincang, bertanya tentang tujuan, tidak serta-merta saudara-saudara kita langsung bisa mengatakannya. Itu bisa tidak terbiasa atau memang nggak punya tujuan dalam pikirannya. Maka kebayang Bapak Ibu, kalau orang tidak punya tujuan lalu melakukan apa, bisa mubazir kan, ya waktu, ya biaya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, jika Anda bertindak sebaiknya jelas dulu tujuannya, susunlah rencana langkah yang membuat langkah itu nanti mendekat tujuan Anda jadi kenyataan, maka Anda sukses menggunakan potensi atau sumber daya diri yang paling memungkinkan. Ini tentang pengertian coaching. Banyak orang belum memahami ini, maka masyarakat coach Indonesia terus akan mengulang kalimat itu. Kenapa? Ada 3 kata kunci. Yang pertama terkait dengan tujuan, yang kedua terkait dengan langkah-langkah tindakan, yang ketiga terkait mengelola sumber daya. Tujuan, langkah, dan sumber daya. Orang di MCI kita sering singkat dengan TULADA, tujuan, langkah, dan sumber daya. TULADA. Dan dengan begitu, maka setiap orang bisa melakukan tindakan-tindakan tepat untuk mewujudkan apa yang diinginkannya atau tujuannya. Nah, Bapak Ibu, dalam prinsip-prinsip yang keberdayaan yang sudah biasa dipahami dalam training-training Bapak Ibu sekalian, ya, sukses itu hanyalah pikiran jadi kenyataan. Isi pikiran kita hanyalah tujuan. Maka sukses itu ya tujuan jadi kenyataan atau tujuan kita, pikiran kita jadi kenyataan. Banyak orang di luar sana kalau punya definisi kan, sukses itu kalau sudah punya jabatan tinggi, uangnya banyak, punya rumah 2, kebun 2, mobil 2, perahu 2, kambing 2, nanti lama-lama ada yang nyaut istrinya 2 gitu. Bercanda. Nah, bukan. Anda itu sukses. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan kita itu sukses. Ketika ada pertemuan sperma dan ovum, sukses pertama. Ada perjalanan dari ovum, dari depan tuba falopi itu menuju rahim nempel, itu sukses. Bertumbuh, berkembang biak, sel-selnya menjadi baby, itu sukses. Lahir itu sukses. Dan Bapak Ibu sampai sekarang kita ini sukses. Apa? Masih ingin hidup, masih hidup, sukses. Masih mata kita melihat dunia, ingin melihat dunia dan mata kita bisa untuk melihat, sukses. Bahkan Bapak Ibu, seluruh tubuh kita ini bentuknya sukses. Maka Bapak Ibu, jika di luar sana ada orang yang mengeluh-mengeluh, tidak ngerti bersyukur, itu dia lupa bahwa dia itu adalah sukses. Itu biasanya kurang berserah ya, kurang kamdalah, kurang sering mengatakan alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu, dengan definisi ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Pertama, bahwa saudara-saudara kita, mungkin kita sendiri, belum memahami bahwa hidup kita ini terlalu sia-sia banyak karena melakukan banyak hal tanpa tujuan. Maka memastikan bersama masyarakat Coach Indonesia, apapun yang hendak kita lakukan sebaiknya jelas dulu tujuan.
Dan jelas tujuan itu tandanya apa? Kita bisa membayangkan, merasakan, dan mendengar suaranya. Jika berhasil, tanda keberhasilannya apa? Kalau Bapak Ibu guru, itu jelas ya. Kalau bikin RPP, rencana evaluasinya apa, nanti hasilnya adalah jika siswa bisa menjawab soal ini, poinnya 10, menjawab soal ini, poinnya 10, artinya mereka disebut tuntas kalau menjawab dari 10 soal, 7,5 soal benar. Itu terlihat oleh guru. Nah, dalam hidup kita sehari ini Bapak-Ibu bisa menggunakan ilmu itu. Coaching Bapak Ibu membangun literasi pribadi untuk memahami diri, untuk punya tujuan-tujuan jelas, untuk mampu membuat setiap tindakannya itu ada urutan-urutan, karena semua sukses itu melakukan tindakan yang urut, apapun Bapak Ibu, pasti ada urutannya. Maka di pabrik, di industri seperti Pak Mas Oscar tadi, beliau bekerja di perusahaan anak perusahaan Telkom di Timur Leste, semua hal yang kita lakukan ada namanya SOP. Langkah-langkah sukses yang sudah pasti dilakukan, seperti Pak Pram juga di BNI misalnya, semua hal dilakukan ada SOP-nya, Standard Operating Procedure. Dan itu namanya langkah sukses. Karena kalau dilakukan persis itu, pasti tujuannya jadi kenyataan. Nah, coaching Bapak Ibu membangun literasi manusia Indonesia punya tujuan, memperjelas tujuan itu, menyadari urutan langkah, melakukan tindakan itu menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Oke, ini penjelasan tentang definisi. Bagi yang baru hadir, itu definisi coaching. Bagi yang sudah, semoga semakin jelas. Sampai di sini kita buka dulu tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan raise hand atau langsung buka mic-nya sambil minum. Mari silakan, cangkirnya diangkat. Kita di acara Cangkiran Komunitas Coaching Yogyakarta. Sambil saya menyapa, selamat datang Pak Amron Awaludin, kemudian Ibu Ketut Mustini, kemudian ada Yusak Lefta, Medi Agusman, Ibu Margareta atau Suster ya dari Nusa Tenggara Timur. Ini ada Ambon nih, Ibu Yuliana, selamat malam. Ibu Yuliana Hayatubun. Hayatubun itu K berarti ya, Pulau K ini. Selamat malam Ibu Yuliana. Oke. Selamat malam, bener Pak. Oke, cuman saya di Jakarta ini posisinya. Yes, oke ya. Kampungnya dari kampung mana tuh kalau Hayatubun itu? Tual, Pak. Oh, di Tualnya ya? Iya. Oke. Tapi saya di Ngatnya, Pak. Saya ke kampungnya lagi. Iya, kampungnya kan orang guru saya Lev Tungun dari Disub. Oke. Iya, itu dia. Saya sering ke Langgor, Bapak. Ibu, saya sering ke Pantai Pasir Panjang, Ohi Lilir, itu ya. Bapak Ibu. Oh, ya ampun. Bapak Ibu sekalian, di Maluku itu, wah, Nusa Tenggara, Maluku itu indahnya, nggak hanya Bali, Indonesia itu maksud saya. Bali Iya, keren. betul. Indonesia Betul. ada banyak Balinya gitu. Itu Ibu Yuliana ketawa karena yang namanya Pantai Ohilir itu panjangnya tiga kali panjangnya Pantai Kuta, Bapak Ibu. Iya, benar. Oh, pasirnya lembut. Pasirnya paling halus. Oh, pinggir Kalau ombaknya pergi kayak Oktober, pinggiran akuarium ya, Bu Yuliana Iya, ya. kalau pergi Oktober, jadi pas lagi ada meti ya, baru bisa Cari ikan langsung di laut pakai tangkap tangan ya. Jadi tangkap tangan itu bukan KPK aja, orang K sering itu kalau pas K itu ya. tangkap ikan pakai tangan, iya. Tangan. Pak Sutresno, terima kasih Bu Yuliana ya. Yang di Jakarta di mana? Di Jakarta di mana? Saya di Pondok Indah kebetulan Pak, tapi tinggal di Bekasi nih. Oke, kemudian kegiatan sehari-hari sebagai guru atau Pak? Saya kurikulum developer Bapak. Ini lagi lagi bikin kursus bahasa Inggris ini. Oh, private. Iya, tapi sekarang mengarah ke franchise Pak. Oh, keren. Jadi harus banyak-banyak ikut coaching saya. Ya, saya doakan lancar ya bisnisnya untuk mengembangkan kurikulum kursus bahasa Inggris. Dan ini penting karena ke depan diperlukan bahasa Inggris ya. Salam kenal Ibu, udah bisa masuk ke grup kita, kegiatan kita dari mana tahunya? Dari Instagram sebenarnya Pak. Oke, keren. Oke, terima kasih sudah hadir. Kita sudah tergabung di keluarga ini, selamat datang. Terima kasih. Usi Yuliana Hayatubun. Usi itu kakak perempuan, Bapak Ibu sekalian. Usi pikir-pikir, ini Opa satu nih mengapa tahu sekali dengan Maluku ya, gitu.
Usi beta besar di Ambon, Usi. Beta lulusan STM Kuda Mati. Oh, luar biasa. Kebalik ini, saya muka Ambon besar di Jakarta. Itu seperti Mas Oscar tadi ya, bosannya medok gitu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Diana. Oke, kita ke Pak Sutrisno. Selamat malam, Bapak. Bapak, kok suaranya belum masuk ya? Sudah pegang mic. Apakah yang terjadi dengan koneksi? Mungkin cabut dulu, dimasukkan lagi jacknya. Atau settingan. Itu sudah. Klep. Boleh cek lagi, Pak? Belum, ya, Pak. Oke. Itu biasanya jack Bapak Ibu, kalau online seperti ini salah satunya kita tergantung pada koneksi internet, yang kedua gadget kita. Menyambungkan alat-alat kita dicek. Maka di awal tadi sapa-sapa itu sebenarnya ngecek. Masih lagi cek Pak Trisno? Iya, sayangnya belum Bapak. Boleh dicek-cek. Di settingnya Pak, di setting di bawah ada audio, itu klik panah ke atas. Kemudian apakah settingnya sudah pas mic-nya dari Bapak yang pakai itu. Di sana ada select mikrofon dan select speaker. Nah, di pinggir gambar mic itu ada panah ke atas, diklik, lalu pastikan sesuai dengan yang alat Bapak gunakan. Itu. Nanti moga-moga settingan itu benar. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut Pak ya. Siapa lagi yang bersapa? Atau ada pertanyaan barangkali silakan. Oke. Pak Anang Sekundalu, selamat malam. Anang Nugroho, yes, senyumnya. Oke. Pak Badri, selamat malam, selamat datang. Kemudian siapa lagi? Pris, ini juga 023 Pris, ini nampaknya warga baru juga. Selamat datang Bapak Ibu, sekali lagi. Bagi yang baru hadir, selamat datang di acara Cangkiran, Merancang Pikiran bersama Komunitas Coaching Yogyakarta, kerjasama dengan Masyarakat Coach Indonesia, komunitas coach profesional yang ada di Indonesia untuk memasyarakatkan coaching bagi kemanfaatan kehidupan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oke, Pak Tris cek sound lagi, boleh? Sudah sambungkah Pak Tris, Pak Sutrisno? Belum Pak, iya. Boleh chatting juga Pak, Bapak online dari mana sambil kenalan. Oke, yes. Adakah yang tidak ditanyakan atau ditambahkan atau mau dikonfirmasi? Oh, Ibu adalah Ibu Lukita Sari Dewi. Dan mic-nya sudah terbuka. Selamat malam, Assalamualaikum, salam kenal Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Saya berasal dari Banyuwangi, Pak. Oh, Guru tadi BK. Banyuwangi Pak Balya tadi. Iya. Tetanggaan sama Pak Balya, satu kabupaten ya. Iya. Oke. Yes, Pak Balya, ini ada Bu Lukita Sari Dewi dari Banyuwangi, Pak Balya. Oke, Ibu tahu kegiatan ini dari mana? Banyuwangi Punti, Bu. Itu dia. Banyuwangi Genteng, Pak. Genteng. Oh, Genteng, bayangin deh. Iya, guru SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Oke, yes. Ibu, Bu panggilannya Bu Sari, Bu Dewi, Bu Lukita. Tahu kegiatan ini dari mana? Dari webinar kemarin kah? Iya, webinar yang kemarinnya lagi. Oh, berkali-kali ikut ya. Oke, terima kasih, Ibu. Terima kasih. Iya. Ibu, apakah tentang definisi coachingnya sudah dapat feel-nya? Iya, alhamdulillah. Dengan memahami baru definisinya itu, apakah ada ide apakah coaching ini bermanfaat untuk seorang guru? Iya, sangat bermanfaat sekali, terutama untuk BK, karena kita kan berhubungan langsung dengan anak-anak dengan adanya konseling itu. Maka pada waktu coaching juga kan hampir sama untuk pendekatannya sama itunya. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir. Itu Bapak mengamati di belakang tuh. Salam Pak, Assalamualaikum Bapak. Bapak Ibu, ini bukan acara formal, ini acara kekeluargaan. Jadi siapa saja kelihatan disapa ya. Oke, terima kasih. Kita menyapa Pak Amron Awaludin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Amron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selama 3 bulan ini mencoba untuk menerapkan apa yang Pak Toto adviskan ke kami. Saya berkesimpulan begini Pak Toto. Boleh nih. Ternyata anak Ginset sekarang, saya kepala SMP Negeri 2 Salam Magelang. Oh, tetanggaan. Oke.
berbatasan Saya sama menemukan Sleman. bahwa Oke, monggo Pak Amran. saya menemukan beberapa kejadian agak-agak terpola gitu ya Pak ya. Anak itu sekarang, anak Gen Z sekarang itu tidak serta-merta bisa menerima nasihat. Oh iya. Nah, ketika BK guru yang senior-senior belum bisa itu langsung menasihati panjang gitu. Setelah dia selesai, kemudian dia keluar, saya tanya, apa tadi kamu dihentikannya apa? Apa jawabannya? Saya nggak tahu Pak. Soalnya terlocos saya nggak tahu apa isinya. Habis itu saya coba, saya dengan yang pengetahuan yang diberikan Pak Toto cukup dengan pertanyaan, pikiran saya tidak pusing, saya guyon aja, terus saya tanya, kalau seperti itu kamu rugi enggak? Ya rugi. Kemudian saya arahkan, akhirnya dia mengambil keputusan untuk berubah. Ini sesuatu bagi saya dan sekarang saya menikmati sekali setiap anak yang nakal, saya khususkan, saya ketemu dengan saya dan saya merasa saya mendapatkan banyak sesuatu dari di situ. Dan nampaknya ini sebuah pola yang sangat bagus sebagai orang tua supaya tidak marah-marah aja, cukup dengan pertanyaan itu kan tanpa beban ya. Tapi kalau menasihati sudah pasti beban. Begitu Pak Toto, terima kasih. Terima kasih Pak Amran, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita menyimak apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah satu ini ya. Pasti beberapa ibu guru dan kepala sekolah juga menyadari. Pertanyaannya, kenapa anak sekarang tidak mudah dinasihati? Ya kok dinasihati Pak? Dipanggil aja kalau nggak 3 kali sambil dibengoi nggak nengok kok. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa itu karena gelombang pikiran kita masyarakat umum dengan anak sekarang yang mengenal gadget dan internet itu geser Pak. Ini bukan penelitian ilmiah, ini penelitiannya ilmu pikiran dan ilmu hipnotis sebenarnya. Ilmu hipnotis itu bukan magic ya, hipnotis itu hanya ilmu komunikasi biasa. Saya trainer hipnotis itu ya. Mau mengatakan apa? Pikiran kita itu ada gelombang-gelombang yang digunakan oleh setiap orang untuk berinteraksi. Yang paling umum adalah gelombang beta itu sadar dan gelombang alfa di bawah filter, itu beta alfa gitu. Itu yang normal. Dan ketika kita berkomunikasi kita menggunakan beta alfa itu. Saat Anda mendengarkan menyimak saya Anda menggunakan alfa, saat Anda berbicara menggunakan beta, begitu, saling mempengaruhi gitu ya. Dan saya juga begitu sebaliknya gitu. Maka kita saling bertukar informasi dengan panca indera kita itu. Ya. Maka tadi di definisi coaching itu harus bisa dilihat, didengar, dirasakan. Oke. Nah, kenapa anak tidak mudah? Karena internet, Bapak Ibu, internet itu gelombangnya di atas beta. Di atas 14.000 MHz. Maka yang terjadi adalah mereka hidup dengan gelombang pikirannya kelelawar, Bapak Ibu sekalian. Sensitif banget mereka. Tetapi ketika mereka fokus, mereka hanya ada di situ pikirannya. Sehingga ketika dia sedang mikirin apa, kelihatannya bengong, tapi dipanggil nggak dengar. Karena inderanya pasif. Gitu. Kebayang Bapak Ibu, generasi muda kita akan jadi seperti apa? Tadi itu, dinasehati itu ya nggak ngerti. Ngelotos dia, sama sekali nggak ketangkap satu kata pun Bapak Ibu. Kebayang kalau guru mengajar, di kelas tiba-tiba, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang biologi. Kita akan mengenal jenis-jenis tumbuhan. Anak-anaknya masih mikirin tadi di jalan ada dibentak orang karena apa, di rumah dibangunin mamanya dengan siram air gitu. Pikirannya masih aneh-aneh gitu. Kenapa dibangunkan disiram air? Karena tadi main HP sampai subuh. Ketiduran, harusnya berangkat sekolah, dibangunin nggak bangun-bangun gitu. Seperti itu, maka Bapak Ibu, di coaching, dalam coaching, ini tadi kan definisinya sudah ya. Kemudian proses dasar coaching itu ada 3 Bapak, 4 ya. Ya, Pak Amran sambil ini menambahkan sedikit ini ya, sambil menambahkan sedikit apa yang perlu dilakukan saat Bapak Ibu ketemu tadi khusus gitu ya, dengan seorang gitu. Yang pertama persiapkan diri bahwa saya hendak menghadapi orang lain, dia punya pikirannya sendiri, dia bisa membayangkan gambar yang sedang dia bayangkan dengan peristiwa-peristiwa yang
pernah atau baru saja dialami. Maka jika kita mengajak dia berkomunikasi, kita harus paham itu dulu. Memahami orang punya pikiran dan isi pikirannya berbeda dengan kita. Kalau kita merasa ada masalah atau hal yang perlu dibicarakan dengan orang itu, maka kita perlu menyapa. Mungkin Bapak Ibu pernah jalan di Selasar bertemu dengan orang, Selasar rumah sakit atau apa gitu. Assalamualaikum, misalnya Pak Amron gitu. Dia tidak menjawab. Tidak hanya tidak menjawab, bahkan membuang muka. Bapak Ibu, jika itu terjadi, jangan salah perasaan. Oh, sombong amat. Nggak sopan banget. Orang kalau disapa kan wajib hukumnya. Jawab gitu. Nanti dulu Bapak Ibu. Dia keluar dari rumah sakit. Anaknya opnam, harus ditebus sekarang, sementara dia nggak punya uang. Di pikirannya, yang ada gimana dapat duit sekarang untuk nebus anaknya. Kita mau teriak atau ngasih bom di telinganya juga nggak bakal dengar Bapak Ibu. Ini prinsip sederhana. Nah, dalam coaching hal semacam ini dilakukan saat persiapan. Setelah persiapan, lalu ada kegiatan mendukung. Mendukung itu apa? Mendukung itu membuat kita berhubungan dengan orang itu, dia biar merasa nyaman, biar merasa aman, biar merasa dipercaya, dihargai itu Pak Amron. Jadi nggak peduli anaknya orang itu menakal senakal apapun, kita nggak boleh judgement, ini anak nakal, nggak boleh. Apalagi di sekolah. Ya sudah, itu anaknya sedang mengalami pikirannya kayak gitu, tindakannya itu dipengaruhi oleh isi pikirannya, dia punya tujuan sendiri. Kenapa dia gokil sama temennya, kenapa dia nggak mau dengerin gurunya yang ngajar, itu dia punya tujuan sendiri. Maka kita menyambung dulu dengan cara mendukung, dengerin, salam, sapa, tersambung, sampai dia dengerin. Maka memberi salam di Selasar tadi harusnya bengoi dulu. Pak Amron, tebok, ceplak, nengok. Assalamualaikum Pak, itu pasti jawab. Kalau nggak jawab, paketan. Nah, sama. Saat kita berhadapan dengan coach atau orang yang klien, maka pastikan dia tersambung dulu dengan kita. Itu. Maka kalau ada orang di gurunya ngomong terus, orang nggak nyambung ngomong, ya dirungokke sama muridnya gitu. Itu langkah pertama dalam coaching adalah persiapan dan mendukung. Gitu. Yang keduanya mendukung. Setelah mendukung, mendengarkan. Jadi saat berbincang-bincang apa kabar tuh dengerin apa yang dia katakan, dengerin dulu. Dari apa yang dia katakan kita tahu dia sedang mikirin apa, kondisi dirinya seperti apa, maka baru dari situ kita bertanya. Dari pertanyaan kita lah akan terjadi interaksi. Kalau sudah tersambung, interaksinya akan terus semakin intensif. Itu dia, proses coaching itu ada 4. Persiapan, dukung, dengar, dan tanya. Itu. Jadi perbincangan intensif seorang coach dengan coachee itu yang dilakukan coach adalah persiapan, dukung, dengar dan tanya supaya coachee-nya menjawab proporsional apa adanya, otentik seperti yang sedang diperbincangkan. Pak Amron, terima kasih sharingnya, pengalaman. Jadi mulai sekarang Pak, untuk perbincangan semacam ini tidak hanya anak-anak yang bermasalah ya Bapak ya. Bapak Ibu sekalian, coaching tidak hanya untuk anak bermasalah. Coaching diperuntukkan semua orang. Orang yang punya tujuan. Bahkan orang yang mau tanding, Pak, orang mau olimpiade, itu bisa ditanya, gimana? Nanti hasil yang kamu bayangkan kayak apa? Aduh Bapak, saya masih deg-degan nih. Oke, stop deg-degannya, yuk kita ngobrol sebentar. Maka, yuk apa yang kamu rasakan? Biar dia mengatakan perasaannya tenang, kemudian, apa yang kamu lihat nanti saat terjadi lombanya. Maka dia akan mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan nanti saat melakukan lomba dia akan lebih tenang. Kalau tenang itu rileks, kalau rileks itu semua informasi dalam pikirannya akan keluar dengan otentik. Maka atlet itu juga sebelum bertanding perlu coaching Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi coaching tidak selalu bermasalah. Maka Bapak Ibu sebagai guru berhadapan dengan murid itu. Dukung, dengar, tanya. Tersambung, dukung, dengan tanya. Tersambung, dukung, dengan tanya. Di kelas pun tersambung dulu baru mengajar. Oke, terima kasih Pak Amron sharingnya. Adakah lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Kalau saya, Ibu Lukita, silakan. kalau pengalaman saya, Pak, kalau waktu masuk kelas itu, kita biasanya membuat intermezzo dulu, buat anak-anak itu supaya senang dulu. Dari pembahasan dari senang itu, kemudian kita juga akan
melakukan eh, tanya jawab kepada anak-anak. Apakah selamat pagi, apakah kalian tadi kalau berangkat sudah makan, pokoknya dari keseharian mereka itu. Setelah itu kalau sudah selesai seperti itu, kita akan meningkat ke inti seperti itu. Jadi kita buat senang dulu pokoknya. Nah, senam otak. Iya. Terima kasih Bu Likita sharingnya. Benar Bapak Ibu sekalian, kalau Anda guru masuk kelas itu interaksilah dulu. Sebenarnya interaksi itu tujuannya apa sih? Tujuannya membuat murid kita instruktif, disuruh dia dengerin, lihat dengar kita, dan melakukan suruhan kita itu. Sebelum mereka melakukan itu, jangan pernah mengajar karena mereka belum memperhatikan Anda. Itu sebabnya kalau ada murid-muridnya nilainya jelek ya karena kita tidak membuat mereka terkoneksi dengan kita. Caranya gimana tadi? Salam, sapa, tanya, bahkan nyanyi-nyanyi. Sekarang dengan menteri yang baru dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu dengan ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Dinyanyikan atau anak-anak suruh cerita salah satunya bangun pagi misalnya atau ibadah pagi apa maknanya itu satu orang yang lain ngikutin gitu. Itu tandanya instruktif. Maka Bapak Ibu sama coaching dengan teaching dalam prosesnya. Kalau kegiatannya beda ya. Yang pertama adalah membangun hubungan, membangun kepercayaan, membangun koneksitas sehingga instruksinya sudah didengar dan dilakukan. Persiapan dengar itu adalah proses membuat coachingnya instruktif sebenarnya. Kalau ditanya jawab gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Likita sharingnya. Oh Bapak Ibu chattingnya banyak ternyata. Yuk kita lihat dari atas. Bu Umi terima kasih untuk definisi coaching dan 3 inti tulada dalam. Nggak pakai H ya Bu Umi ya. Tulada nggak pakai H. Oke. Terima kasih Bu Umi. Pak Pris, Pak atau Ibu nih ya. Ada namanya terbuka kah? Oh enggak ya. 023 Pris. Pak mau nanya apakah untuk menjadi coaching kita perlu memahami ilmu psikologi Bapak Ibu sekalian. Ada 3 istilah yang berbeda ya. Coaching, coach dan coachee. Coaching itu kegiatan. Maka pertanyaan beliau Pak Pris atau Bu Pris ini untuk menjadi coaching itu kurang tepat. Untuk menjadi coach mestinya. Atau menjadi coachee karena pelakunya ada coach dan coachee. Untuk menjadi coach, apa perlu memahami ilmu psikologi? Saya sampaikan Bapak Ibu, untuk menguasai kompetensi coaching tidak perlu dasar ilmu yang lain kecuali Anda lancar berkomunikasi. Itu dia. Lancar berinteraksi, berkomunikasi. Kalau punya ilmu psikologi lebih bagus, tetapi tidak harus punya latar belakang tertentu. Ya Bapak Ibu, saya STM aja teknik mesin gitu ya. Kemudian di keguruan harusnya jadi guru STM, pendidikan teknik mesin gitu. Bagian gambar dan merencana lagi gitu. Begitu Bapak, Pak Pris, Mas Oscar. Cangkringan, bukan cangkringan Mas. Mas Oscar, cangkiran. Merancang pikiran. Cangkiran ya, merancang pikiran ya. Ini kita sedang ngoprek pikiran kita nih, merancang-rancang gitu ya, Mas Oscar ya. Kemudian masih adakah Mas Oscar? Mungkin masih Pak. Oh iya, matur nuwun nggih. Itu ya Mas. Jawab ya. Makasih ya Pak. Yo. Oke. Biasa aku dengan angkringan Pak. Tadi ingat Iya. angkringan. Dulunya nih angkringan Mas. Awal-awal dulu angkringan kucing Jogja gitu. Kemudian angkringan kan wis biasa ya. Saiki cangkiran gitu. Kabeh nggo. Wis ya. Mas. Makasih Coach. Matur nuwun. Oke, Saudara Filomena, terima kasih. Selamat malam, Bapak Gios, cangkir. Singkatan dari ini ya menjelaskan menjawab Bapak Gil terima kasih banyak sudah jawab ini ya chatting ya ini menjawab Pak Sar Bapak Gil cangkiran singkatan dari nyancang pikir ya, cangkiran merancang pikiran nyancang pikir itu nyancang tuh merancang pikiran gitu ya. Oke dengan metode coaching. Kemudian Pak Sutrisno. Selamat malam, perkenalkan saya Sutrisno dari Indramayu, Jawa Barat. Saya pendidik di SMP swasta. Terima kasih Pak Sutrisno. Akhirnya saya bisa mendapatkan informasi tentang bakat. Salam kenal dan selamat datang di kegiatan ini. Pak Sutrisno dari Indramayu, Bapak Ibu, salam kenal dari Pak Sutrisno. Oke, apa bedanya coaching dan mentoring? Nampaknya Bapak Gius sudah menjawab juga di bawah ya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak kegiatan mempengaruhi orang dewasa pada orang lain ya. Mulai dari teaching, ya, consulting,
consulting, kalau BK itu apa? Konseling, consulting, kemudian terapi, kemudian mentoring, training, dan coaching. Dan ada banyak lagi yang lain. Yang membedakan coaching dan bukan coaching itu kita bahas di pertemuan ketiga kalau nggak keliru ya, Bapak Ibu. Di grup WA kita, di bagian atas, klik judul grup WA kita, itu di situ ada link video rekaman-rekaman kita sebelumnya. Yang baru hadir pertama, silakan di grup WA, diklik judul grup WA kita, di situ ada di deskripsi, ada link rekaman-rekaman pertemuan sebelumnya. Silakan dinikmati, silakan kalau pas longgar di perjalanan atau apa, pas disopirin orang atau di bis gitu, silakan disimak perbincangan ringan tentang apa yang perlu kita pahami tentang coaching. Nah, bedanya coaching dan mentoring, Mas Oscar, seperti dijelaskan oleh Bapak Gius, mentoring itu keliru itu, Coach. Ya, gimana? Yang ada perbaikan di bawahnya. Oke. Yang dijawab itu sebetulnya training gitu. Oh, mentoring dan saya, training ya. Saya menulisnya mentoring, padahal itu seharusnya training gitu. Coaching dan Minta maaf. mentoring. Ya. Oke. Yes, kita sebut saja Bapak semua karena itu perlu dipahami orang bedanya apa sih? Tadi itu teaching, consulting, counseling, mentoring, dan training, kemudian bedanya dengan coaching. Bapak Ibu sekalian, selain coaching Bapak Ibu, prosesnya adalah ahli memberikan induksi, memberikan pengaruh. Sehingga keputusan itu banyak dipengaruhi oleh yang ada di luar. Maka coaching itu disebut definisinya sebagai outside in. Oh, selain coaching itu outside in. Nah, kalau coaching Bapak Ibu, Mas Oscar, coaching itu memberdayakan diri, membantu coachingnya menemukan aktualitas diri, kepercayaan diri, kemudian berkontribusi untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka proses coaching itu inside out. Coach hanya bertanya. Pertanyaannya gimana? Butuh kompetensi, perlu dipelajari. Maka begitulah seperti yang disampaikan oleh Bapak Gius itu ya. Oke, sini coaching mentoring. Mentoring adalah proses mengajarkan kompetensi baru. Ini training, Bapak. Mentoring itu memberikan teladan, contoh, mencontohkan ya. Oke, kemudian Alika, Ibu Alika dari Tasikmalaya. Bagaimana cara mengcoaching anak yang mempunyai masalah? Kalau ditanya diam, tak mau bicara. Ya, paling jawabannya enggak ada apa. Padahal dia banyak masalah. Oke, Bu Alika masih di tempat? Masih ada Bu Alika. Bapak dan Ibu sekalian, coaching tidak hanya untuk orang bermasalah. Tetapi jika ada orang bermasalah, sebenarnya dia sedang bingung dengan tujuannya. Kan sederhana Bapak Ibu. Emang masalah eksis dalam hidup kita? Ketika Anda bilang sebuah keadaan itu masalah, maka dia eksis menjadi masalah Anda. Kalau Anda mau mengurangi masalah hidup, maka hati-hati mengungkapkan keadaan sebagai masalah. Ini hanya keadaannya perlu disikapi kok. Nah, coaching itu memperjernih. Kalau ada keadaan seperti ini, tujuan saya apa yang harus saya lakukan rencananya, dan nanti sumber daya apa yang saya pakai. Maka Bapak Ibu sebenarnya orang bermasalah atau tidak bermasalah itu ya pikirannya sendiri yang membuat ada masalah atau tidak. Itu bahkan ada manajemen decision making yang harus merumuskan masalah gitu. Boleh-boleh aja. Bahkan paling ekstrim ya Bapak Ibu. Ada ilmu time management, mengelola waktu, mengatur waktu. Emang waktu bisa diatur? Coba lihat jam Bapak Ibu sendiri. Bisa diatur? Enggak. Dia jalan cuek. Tak, 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 tak. Jadi nggak ada manajemen waktu itu. Yang ada manajemen diri Bapak Ibu. Mengatur diri kita terhadap waktu yang tersedia. Yang benar kalau mau jujur ya. Ya istilahnya salah kaprah. Sama dengan soal ini. Soal bagaimana kita membantu orang. Nah kembali ke Bu Alika. Gimana dengan anak-anak yang kalau ditanya tidak mau menjawab? Atau jawabnya enggak ada masalah padahal kita tahu dia bermasalah gitu. Bapak Ibu sekalian, ingat tadi saya katakan di awal, coaching juga hanya soal komunikasi. Tadi sama Mas Oscar saya katakan komunikasi yang benar adalah ngefek. Setiap interaksi yang kita lakukan, orang melakukannya. Karena komunikasi yang banyak orang Indonesia pahami menyampaikan pesan. Bagi MCI, bagi kami coaching coaching itu melaksanakan komunikasi, dan komunikasi itu mempengaruhi orang melakukan apa yang kita pikirkan. Hanya kita ungkapkan dengan pertanyaan. Maka jawaban saya untuk Bu Alika, ketika orang belum mau menjawab kita,
Itu artinya kita belum dipercaya. Bapak Ibu, kalau Anda tanya sama murid, kemudian muridnya nggak ada yang mau nanya, itu kemungkinan dia tidak tahu sama sekali apa yang Anda sampaikan. Seperti Pak Amron tadi katakan, kita ngajar babi bu, anak-anak ini ngapain sih gurunya gitu. Karena gelombang pikirannya beda gitu. Yang pertama, yang kedua, cuek, nggak mau tahu gitu. Makanya nggak nyambung gitu. Nah, supaya nyambung ya dikatakan Bu Lukitasari tadi, diajak melakukan, hanya 3 anak yang melakukan. Diajak nyanyi, 5 anak yang melakukan. Diajak tepuk tangan, separuhnya melakukan. Sampai sebagian besar anak melakukan instruksi kita, baru disampaikan materi-materi dengan melibatkan mereka. Maka anak-anak tersambung. Dalam coaching juga sama tadi prosesnya. Dukung, dengar, baru tanya. Persiapan, dukung, dengar. Maka jika Anda mengalami melakukan proses coaching, kemudian anaknya belum menjawab, mungkin proses coaching yang Anda lakukan kurang mendukung. Gitu. Gimana cara mendukungnya? Ada ilmunya, perlu belajar. Kalau begitu nanti cangkiran ke depan bahas satu-satu ya. Persiapan itu apa saja, minggu berikutnya dukung itu apa saja yang dilakukan. Setuju? Setuju. Oke, Pak Stresno, terima kasih. Gitu ya Bu Alika ya. Prinsip komunikasi adalah membuat orang lain melakukan apa yang saya pikirkan. Kalau dia masih menolak, belum melakukan, artinya saya belum dipercaya. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang lain, lalu Anda bilang gini, kok nggak ngerti-ngerti, kamu kok nggak ngerti-ngerti sama saya sih? Itu Anda yang nggak jelas, Bapak Ibu. Karena Anda yang punya tujuan mempengaruhi dia jadi kayak apa, dia melakukan apa, dia belum mengerti. Kalau belum mengerti itu hanya satu caranya. Lakukan cara yang berbeda untuk membuat dia mengerti. Sampai dia melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. Moga-moga ini agak nyimpang sedikit ke induknya komunikasi. Karena coaching itu sudah teknis banget. Gitu ya. Itu Bu Alika. Anak sendiri apalagi Bu? Emang anak sendiri belum percaya sama kita Pak? Ya bisa saja loh. Anak itu kan dipeluk-peluk waktu kecil. Bapak Ibu refleksi masing-masing. Jawab pertanyaan saya. Apakah anak Anda yang usianya 12 tahun ke atas masih mau Anda peluk? Masih mau Anda usap kepalanya? Itu Anda sedang menuju proses kehilangan anak Anda. Kehilangan kepercayaan anak Anda. Maka Bapak Ibu, proses-proses iman dalam keluarga, ngaji bareng, berdoa bareng, makan bareng adalah proses untuk menjaga hubungan orang tua dengan anak. Jika kita kehilangan, bahkan di meja makan pun semua pegang HP, habis sudah. Itu sudah, udahlah. Pokoknya kalau itu terjadi, maka Anda perlu mulai dari nol untuk membangun komunikasi dengan anak. Pasti kok, anak remaja, apalagi secara psikologi mereka sedang mencari jati diri, Bapak. Lebih percaya teman daripada kita. Padahal kita yang membesarkan mereka, tapi mereka lebih percaya teman. Nah, saat itulah, satu-satunya cara adalah kita orang tuanya mengenal teman-temannya. Kalau Anda mau dipercaya sama anak Anda dekat sama teman-teman. Oh, nggak sempat Pak, kita kan kerja. Di situ letaknya ada gap antara orang tua dan remaja. Boleh suatu ketika kalau memang ini di grup WA, buat sekali-sekali ngomongin pendampingan anak remaja dong, gitu. Boleh, cangkiran boleh. Karena dengan coaching juga mudah mendampingi anak remaja, gitu ya. Oke, Bu Alika, terima kasih. Ibu Maria dari NTT, selamat malam, salam kenal, saya Nia Tahu dari NTT, senang bergabung. Terima kasih Ibu, salam kenal. Oke, terima kasih Coach atas penjelasannya, semoga bisa dengan mengikuti webinar. Oke, Bu Alika ingat, anak sendiri setiap saat berkomunikasi, pastikan komunikasi kita adalah dukung dan dengar. Persiapan dukung dengar, sampai mereka percaya sama kita, maka mudah bagi kita untuk mempengaruhi mereka. Oke, Suster, terima kasih. Setuju, Coach. Jelaskan dengan contoh dari proses coaching. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tinggal 4 menit waktu kita. Kita sudah belajar definisi coaching, kemudian proses dasar coaching. Mengulang. Yang saya mau sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu, tentang mengapa coaching. Mengapa coaching dan mengapa bukan perbincangan yang lain. Tadi, dalam definisi coaching, Bapak Ibu, saat menjelaskan itu saya katakan, dari pengalaman kami warga masyarakat Coach Indonesia, para coach profesional itu, ketika bertanya apa yang kamu inginkan, orang tidak serta-merta menjawab. Artinya apa? Bangsa Indonesia krisis literasi tujuan. Oh, banyak sekali krisis literasinya Bapak Ibu. Anak-anak ya krisis hitung, krisis hafalan, dan lain sebagainya.
kita orang-orang dewasa krisis tujuan, nggak mampu mengungkapkan serta-merta tujuannya. Kenapa? Ini buah panjang dari dibungkamnya hidup kita, mulai dari penjajah sampai selanjutnya sampai sekarang pun orang nggak boleh punya keinginan, nggak boleh mengatakan keinginannya. Itu pada masa-masa lalu kan jelas ya dibuat begitu ya. Apalagi zaman penjajah, nenek moyang kita dibuat begitu. Jangan ngomong disalahin gitu. Maka buahnya nurun, DNA-nya nurun ke kita. Yuk, kita kembalikan jati diri kita menjadi jati diri bangsa Nusantara, bangsa Indonesia yang hebat. Sebelum ada penjajah, adalah penjajah dunia, separuh dunia, Afrika Selatan, Madagaskar, Australia, Sydney, seluruh Makronesia dan pulau-pulau kecil di Lautan Pasifik, Asia sebagian adalah bagian dari Majapahit dan Sriwijaya, Bapak Ibu, bangsa kita yang mampu berkomunikasi dengan cara mereka. Kita kembalikan jati diri bangsa Indonesia dengan punya tujuan, menyusun rencana langkah, setiap sukses melakukan tindakan untuk membuat sumber daya diri kita semakin berkualitas. Kesempatan akhir sebelum saya simpulkan, karena waktunya sudah 58. Apakah ada yang kebelet bertanya? Silakan. Ayo, menyampaikan pendapat, kebelet bertanya, dipersilahkan. Ya. Gimana Bu Yane? Ada pelajaran yang didapat Bu Yane? Dari Kupang? Baik Pak, dari penjelasan tentang pengertian coaching, kalian harus memahami bahwa coaching itu membantu seseorang untuk menemukan tujuan dalam dirinya. Kebetulan saya adalah seorang guru. Biasa dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran itu saya sering melakukan refleksi. Dan refleksi itu siswa ada yang tidak berkata jujur, tapi ada yang berkata jujur tentang kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang ingin saya tanyakan, apakah metode coaching bisa digunakan untuk melakukan refleksi? Oke. Itu pertanyaannya. Apakah metode coaching bisa untuk digunakan refleksi? Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Gius ini rektor. Sekarang sudah diganti. Dia rektor sebuah seminari di Hokeng, di Flores Timur. Dan beliau getol sekali untuk membuat gurunya belajar coaching. Separuh lebih, 2/3 dari guru di seminari itu lulus coaching profesional. Kemudian, dari yang sudah lulus itu mendampingi siswa sejak masuk sampai lulus. Jadi selama 3 tahun itu setiap siswa ada coachnya gitu. Kebayang? Itu sekolah namanya Coach Insight itu. Tidak Intel Insight tapi Coach Insight gitu ya. Ini kalau ada yang mau kenal lebih jauh dengan Bapak Gius itu, beliau itu ya, ada di sini. Nah, cerita pengalaman di Larantuka itu Bu Yani. Nah, pertanyaannya, apakah coaching bisa untuk refleksi? Bapak Ibu sekalian, semua ilmu yang kita pelajari saya sarankan apply to self dahulu. Kenapa banyak guru-guru tidak mendarat mengajarkan ilmunya kepada murid? Karena ilmunya hanya di kepala dan diceritakan kepada muridnya. Dirinya tidak melakukannya. Yang dia ceritakan adalah ilmunya, bukan dirinya. Maka kehadirannya seringkali kosong. Maka coaching pun sama. Ilmu apalagi hipnosis, NLP, apa segala macam yang kami lakukan di sehari-hari dalam training, Bapak Ibu, termasuk ini jawaban untuk Bu Yani. Apa yang saya pelajari, saya apply to self dulu. Maka Bapak Gius di sana, Ibu Yani, pertama-tama pertanyaan-pertanyaan coaching tidak ditanyakan sebagai seorang coach kepada siswa. Tetapi ada konferensi yang mengajak para siswa menjawab satu pertanyaan. Apa yang sedang kamu inginkan sekarang? Tulis jawabanmu. Itu kan sama dengan dia sedang bertanya pada dirinya, apa yang kau inginkan? Dan lalu menjawab gitu. Itu refleksi. Itu pertanyaan paling sederhana. Saat keinginanmu itu sudah jelas, jika itu terjadi, apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan? Lalu dia mulai membayangkan, kalau saya lulus dari sini, maka saya bisa kuliah apa? Itu refleksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sering di-coaching oleh seorang coach, maka proses tadi, punya tujuan diperjelas, nyusun rencana langkah, dan kemudian mengelola sumber daya untuk melakukan tindakan sukses, maka ketika tidak di-coaching lagi, pikiran kita kerja otomatis, Ibu Yani, Ibu Nino Bais. Ya, punya tujuan. Mau melakukan sesuatu, ini tujuannya apa?
Kalau tujuannya seperti ini, saya nanti jadinya kayak apa gitu. Maka otomatis coaching itu bisa self coach. Kalau komunikasi itu dengan orang lain itu mempengaruhi orang lain melakukan apa yang saya pikirkan, maka dengan diri sendiri mempengaruhi diri untuk melakukan apa yang saya pikirkan. Jadi namanya self-talk. Self-talk itu Bapak Ibu dalam rangkum yang besar, berdoa itu termasuk self-talk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa hadir, maka doa kita didengar oleh Dia. Tapi aslinya ngomong dengan diri sendiri. Jadi kalau ada orang berdoa yang aneh-aneh, dia sendiri nggak melakukan apa-apa, itu ya cuma ngocol doang gitu. Doa itu ada tujuannya dan seterusnya. Nanti di cangkiran minggu depan ketika kita memperjelas apa tadi, misalnya dukungan, kita bahas ya. Kita bahas. Bagaimana efek refleksi dalam coaching bisa mengubah seseorang. Apakah jelas, Ibu? Oke. Ini saya contohkan di tempat sekolahnya Coach Gius. Beliau sekarang sudah pensiun dari kepala sekolahnya itu, dari rektornya itu, tetapi dilanjutkan oleh para gurunya karena gurunya itu beliau didik untuk semuanya. Bapak Gius mau cerita tentang hal itu? Boleh? Ada waktu sedikit? Terima kasih Coach. Saya kira sudah cukup sekali tadi yang disampaikan oleh Coach Sisto. Oke. Bapak Ibu terinspirasi? Ya? Gimana Anda menjadi seorang coach? Kalau Anda kepala sekolah, ada 6 guru, kemudian gurunya coach semua, sekolah Anda coach insight, maka proses mengajar Anda di sekolah itu metodologinya akan berubah dan berbeda. Kalau Anda di tempat kerja, maka Anda atasan berkomunikasi dengan bawahan pun berbeda, komunikasi dengan atasan, dengan sejawat menjadi berbeda karena polanya selalu mengacu tujuannya apa yang harus dilakukan, dan menggunakan sumber daya apa. Itu dia coaching. Bapak Ibu, moga-moga malam hari ini dapat insight dan ini semua berguna. Terima kasih banyak untuk interaksinya malam hari ini, untuk kehadirannya. Moga-moga bisa mulai dilakukan. Saya kalau mau melakukan apa itu tujuannya ya, gitu. Langsung dibayangkan hasilnya kayak apa. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Pris atau Ibu Pris ya. Mari kita foto dulu sebelum kita akhiri dengan doa Bapak Ibu. Mari munculkan wajah Anda karena kita akan foto bareng, mengawetkan bersama. Oke, di chatting pertanyaan sudah semua. Bagi yang hendak foto, oke Pak, Kakak Tirta, Pak Guru Tirta ya, terima kasih. Ke Ibu Steviana, Lodang Emar, terima kasih. Abang Guru, Amang Guru, Sahat Sinaga, Horas, selamat malam, terima kasih. Oke, Mas Oscar, matur nuwun ya, saka timur-timur, minggu ngarep teko meneh ya. Oke, matur nuwun. Oke, kemudian semua yang hadir. Ya, oke, baik, mari kita foto. 1, 2, 3. Saya cek dulu hasilnya. Oke, sekali lagi, kali ini hanya yang membuka video ya. Yes. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kegiatan cangkiran, Suster Angela, terima kasih. Cangkiran, Komunitas Coaching Yogyakarta sudah habis waktunya. Terima kasih banyak supaya tidak menyita waktu Anda untuk kegiatan yang lain. Sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Berterima kasih kepada Sang Penyelenggara hidup kita. Dengan keimanan masing-masing kita hening untuk menyampaikan terima kasih kepadanya. Hening menutup kelas ini dimulai. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun, Coach. Suster Angela, terima kasih. Mas Oscar, matur nuwun. Pak Remoti, terima kasih. Salam kenal. Ibu Yani, terima kasih. Kemudian Mas Tirta, Pak Ardi, Ibu Lukita, terima kasih Banyuwangi. Pak Balya, Banyuwangi, terima kasih. Sukses selalu Coach ya, sehat. Matur nuwun, silakan. Mas Pugo, matur nuwun. Mas Pugo, membawah. Mas Anal, terima kasih. Ibu Wahyani, Ibu Sri Wahyani. Matur nuwun Pak Coach. Ukuran kaosnya pas, Bu Wahyani, Bu Sri? Alhamdulillah, pas Coach. Oke. Kemarin lengan pendek ya, kalau mau butuh yang gamis, bisa dipesankan secara khusus. Nanti kalau diperlukan, bisa japri ya.
Oke, mari Bapak Ibu, Bapak Gius, terima kasih Ya, banyak untuk terima kasih kehadirannya. banyak ya, terima kasih Ya, banyak sudah juga Coach. ditemani. Mari kita Ya, akhiri kelas kita. ya. Saya izin menutup kelas ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.